Nggak ada. Tit. Wes bener. Tujuan penciptaan buah. Oh, sekali. Oke. Ya, jadi tujuan penciptaan karena tujuan penciptaan buah itu karena memang kalau di komputasi namanya kayak sandbox gitu. Jadi ada mitigasi. Bisa disebut pembuktian, bisa disebut pengujian, mungkin ujian begitu. Jadi kalau kita punya vaksin, kalian percaya nggak vaksin itu berfungsi? Kalau kalian punya obat, percaya nggak obat itu berhasil? Kalau punya vaksin, bagaimana membuktikan yang disebut efikasi? Jadi harus teruji. Karena prinsip pengujian itu muncul ya. Jadi di apa namanya? Kalau kita lihat di banyak ayat itu ada tulisannya begini. Apa itu? Pekerjaanmu akan diuji dengan api. Jadi kalau pekerjaanmu seperti jerami, ya jangan dibakar dengan api, ya musnah. Tapi kalau logam, ya akan malah dimurnikan gitu kan. Jadi api itu adalah media pengujinya. Kita tidak bisa menyalahkan api karena itu ada fungsinya. Nah, jadi penciptaan buah pengetahuan itu ada fungsinya. Sebagai apa? Sebagai katalis. Jadi dia akan mempercepat sesuatu, katalis kan begitu. Jadi kalau dia makan buah, dia akan mempercepat kematiannya, dosanya. Kalau dia memilih buah kehidupan, maka akan ada katalisnya juga. Jadi kedua pohon itu sama-sama katalis. Tinggal pilih yang mana atau tinggal dapat yang mana. Jadi kalau si Adam Hawa itu makan buah kehidupan dulu, lebih dulu maksudnya ya, maka sebenarnya dia tidak akan mengingini buah pengetahuan. Kenapa? Lah karena tahu, karena sadar ini saya kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, saya akan kehilangan kehidupan. Nah itu kira-kira isi buah kehidupan. Nah kelak kita akan diberi makan buah kehidupan. Lihat aja kitab di Wahyu. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari buah pohon kehidupan. Disambut dengan buah itu ketika masuk. Kita kelak akan makan itu. Tapi setidaknya saat ini kita mendapat clue lah, petunjuk. Kira-kira kenapa ada perbedaan atau kira-kira isinya apa itu buah kehidupan. Karena keduanya punya fungsinya, ada manfaat sebagai apa? Katalis. Jadi ketika Tuhan menciptakan yang namanya free will tadi,
ya dia berhak memilih. Itu perlu katalis, perlu proses katalisa, jadi pemercepatan itu by design, memang harus begitu. Jadi bukan Tuhan sengaja menjatuhkan manusia, tidak, tetapi itu by design. Dia bikin skenario, kalau manusia dapat pohon pengetahuan baik dan jahat dulu, ya sudah harus menjalani katalis kematian. Berarti dia harus datang sebagai juru selamat, harus diselamatkan, intinya begitu. Tetapi kalau manusia itu makan kehidupan dulu, ya itu nggak perlu lagi, karena katalis kehidupannya jalan. Jadi kita itu hanya, kan kita disebut mendapat citra ilahi, benar, kita mendapat citra ilahi, kita mendapat hembusan nafas Elohim, itu nesamah kan begitu. Cuman citra ilahi kita kan nggak kayak ilahi gitu, ya hanya sepercik saja. Kalau disebut banyak nggak bisa, kita hanya nafasnya saja, hembusan nafas. Dan itu kan namanya hembusan nafas itu kan kalau dihitung volume kan mungkin seliter misalnya. Lah nafasnya kan lebih dari seliter. Jadi tetap kita itu hanya sepercik DNA-nya. Jadi DNA yang kita miliki itu hanya sepercik. Jadi tidak semuanya bisa diaktifasi, ini begitu. Belum atau tidak. Jadi banyak manifestasi DNA ilahi di dalam kita saat ini itu belum bisa dilakukan, programnya belum bisa jalan, harus dikatalis dan dibuat skenario katalis enak dan tidak. Katalis yang tidak enak ya ilusi tadi, harus memakan buah pengetahuan dengan segala konsekuensi dan prosesnya. Kalau memakan katalis yang satunya, yaitu buah kehidupan, nah itu tidak perlu ada penyelamatan. Kenapa? Karena isinya pengetahuan tentang kehidupan. Jadi kehidupan itu internnya adalah pengetahuan yang baik. Ini yang nggak pernah dibahas atau jarang diketahui umum, karena di dalam kehidupan itu selalu ada pengetahuan. Kita lihat ayatnya, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan tentang aku, karena yang mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sementara pengetahuan kehidupan tentang aku, karena aku itu kan hayah, itu hanya ada di pohon kehidupan. Jadi pengetahuan dan kehidupan itu sama dengan. Makanya ketika saya merasa ini kok kayak karunia pengetahuan ya, karena itu berkaitan dengan kehidupan. Ya Tuhan, bagikanlah pengetahuan kepadaku. Ya diberi saya diberi pengetahuan kehidupan. Saya sadar, oh hayah itu nama Tuhan. Tertarik. Banyak orang membaca kitab Ibrani, yang tertarik seberapa banyak. Saya tertarik sekali. Wow gitu. Memper kalau namanya kehidupan. Begitu ditarik grammar oleh cocok, hayahu hawa cocok. Jadi yang memberi saya pengetahuan hayahu hawa itu terpisah, masing-masing terpisah. Jadi semua orang yang memberi pengetahuan kepada saya itu terpisah, tidak diberi komando. Mereka kasih pengetahuan, saya tangkap. Yang lain ngasih, saya tangkap. Terus saya kompilasi jadi L1. Mereka tidak tahu, mereka hanya secuil. Kan mereka tetap instingnya menyebarkan. Secuil. Saya mendapat pengetahuan tadi untuk merangkaikannya. Karena saya sudah minta. Jadi aslinya bukan saya sendiri sih. Saya didorong untuk minta. Kenapa? Lawang wis dijatah. Dewan Ilahi sudah memutuskan. Saya akan diberi. Caranya saya disuruh minta. Makanya kalau kalian baca ayat
mintalah maka akan diberi, karena sudah ditetapkan. Jadi tidak sekedar kalian minta sesukamu, tidak. Jadi konteks kehendakmu yang minta ini minta itu ilusi. Jadi kehendakmu yang tidak ilusi adalah kalau kalian menghendaki yang hendak diberikan. Nah, aslinya doa itu begitu. Mintalah apa yang hendak diberikan. Loh, caranya ngerti piye? Nah, itu roh. Pengetahuanmu manusiawi tidak akan bisa tahu. Yang bisa tahu adalah rohmu. Jadi rohmu itu ngerti, oh sana sudah rapat, sudah ketok palu. Memang dikai ya tak jaluk, ngono lho. Doa itu begitu. Ya makanya doa yang begitu itu 100% pasti diberikan. Tidak ada yang ditolak. Didengarkan dan diberikan. Yakobus menambahi, kalau kalian tidak diberikan berarti keinginanmu untuk nafsumu saja, nafas, jiwamu saja, jiwa, bukan roh, jiwa. Untuk nafsumu, untuk nafas. Gitu. Jadi kalau kehendakmu itu jiwa nih, omonganmu jiwa nih, doamu jiwa nih, kalian tidak akan sinkron dengan keputusan Dewan Ilahi. Jadi mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Itu prinsip doa. Jadi dengan kedua pohon itu mempercepat ini. Jadi kalau orang dapat pengetahuan yang baik dan jahat, mempercepat kematian. Kalau orang mendapat pengetahuan yang kehidupan, satunya, dia mempercepat kehidupan. Gitu. Satu mempercepat kematian, satu mempercepat kehidupan. Nah, kita yang terlanjur memakan buah pohon pengetahuan harus terseok-seok sekarang untuk mencapai kehidupan. Kenapa terseok-seok? Lah ya program nang otakmu ije pengetahuan baik dan jahat. Jadi untuk memberi kesadaran higher being yang asli, yang bukan ilusi, kalian harus remunya insan, keluarnya roh. Jadi insanmu, jiwamu harus disobek. Makanya saya harus mengalami sobek kejiwaan. Nah, kalian-kalian yang normal tidak akan sampai, karena nggak pernah sobek. Rohmu tidak keluar, nggak ada pintunya. Jadi insannya harus remuk. Kebanggaan lahiriahmu harus dihancurkan. Kalau kamu masih bangga dengan yang lahiriah, jiwani, ya tidak akan ada keluarnya roh. Jadi ini katalis. Lah menurutmu bagaimana? Coba sampaikan dulu sambil saya buka ayatnya. Matius 24. Oke ya, dari Pak Bambang begitu ya. Jadi kesimpulannya, kenapa diciptakan kedua pohon itu atau salah satu adalah kayak katalis dia. Karena ini untuk aktivasi DNA ilahi. Jadi ketika kita diciptakan itu nafasnya itu memprogram kita menjadi DNA ilahi. Tetapi jenenge DNA itu kan genotip ya. Dia butuh fenotip. Jadi ekspresi gen itu fenotip. DNA semua orang ya begitu, kromosomnya sama, tapi ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu ada pengaruh, selain gen itu fenotipnya. Ada ekspresi gennya macam-macam. Ada yang dihambat, ada yang ditekan, ada yang dipercepat. Jadi begitu. Jadi nafas nesama itu adalah DNA ilahi kita. Tapi aktivasinya, ekspresi gennya itu nunggu aktivasi dari buah pengetahuan baik dan jahat maupun kehidupan. Jadi mereka punya reseptor yang bisa nyambung. Jadi DNA ilahi kita itu nyambung ke pohon pengetahuan bisa, ke pohon kehidupan bisa. Jadi masing-masing ada bisa nyambung. Kita bisa
nyambung ke keduanya. Makanya sekarang kita bisa nyambung ke pohon kehidupan, karena DNA kita memang bisa aktif. Oke, dijelaskan dulu bisa pasal 24. Oke, saya buka dulu ya, itu ya. Jadi jawabannya untuk Bambang selesai. Kita beralih ke pertanyaan kedua. Jadi di pasal ini